Nadya Hutagalung, Wulan Guritno, siapa satu lagi, Sophie Lacuba, atau Dian Sastro. Menurut lo di antara ini yang mana yang vampir, Dik? yang paling apa ya, levelnya tuh udah di level nggak masuk akal adalah Sophia Lacuba, saudara-saudara. Tante Sophie, tolong ya, apa resep vampirnya alias? Dibandingin gue masih tante-tante gue daripada dia ya. Kayaknya yang kayak di film zaman tahun berapa tuh yang ngetok Twilight. Semacam Twilight. Usianya tuh kayaknya stuck di umur segitu. Jadi wajahnya itu awet banget, kayak ya Tante Sophia tuh umur berapa ya sekarang nih? 50 something ya. Tapi dia mungkin kalau duduk nongkrong sama kita ya seumuran kita ya, Bo. Jangan-jangan mudaan dia. Jangan mudaan dia. Kita sudah mulai berkerut-merut ini. Aduh, jadi banyak banget sih sebenarnya sekarang itu. Ya, kenapa kita ngomongnya artis? Karena ya memang kalau di sosial media mostly ya kita juga seringnya ngeliat artis ya, artis-artis yang kelihatan lebih muda dari usianya, ya nggak deh? Yuni Shara juga termasuk loh, ya nggak sih? Yuni Shara juga, aduh Yuni Shara itu padahal kakaknya Krisdayanti kan ya? Dia agak diuntungkan dengan tubuhnya yang mungil ya, jadi tambah imut. Terus Usi. Ya Usi itu juga, wah gitu kemarin wajahnya. Kan, lihat gak lo gosipan yang kemarin? Yang belum mana lama tuh? ini yang dia pakai baju yang konon, ya bukan konon, menurut orang-orang itu tuh nggak cocok banget sama usianya dia gitu. Gue nggak lihat tuh yang mana sih? Ada dia pakai ya? dress biru gitu pergi ke tapi dia kayaknya pakai baju Uniqlo Kids juga cocok ya. Gue ada teman kok yang memang karena emang postur tubuhnya itu mendukung. Jadi imut-imut banget itu, jadi pakai Uniqlo Kids juga muat gitu kan, dan gemesin gitu kan. Jadi kayak emang ada sebagian orang yang secara genetik diuntungkan, ya nggak dia? Bikin dia jadi kayak awet muda, jadi terlihat gitu ya. imut, gemesin gitu kan. Tapi kan ada yang memang kayak takjub juga kita ngelihatnya berubah, kayak misalkan baru-baru ini Titi DJ. Oh iya. Gila cantik banget. Gue salutnya tuh dia tuh terbuka ya. Nah iya, dia nggak nutup-nutupin. Yang gue salut dia sampai kayaknya apa ya, kalau nggak salah nama rumah sakitnya pun diinfo ya. Nggak tuh, gue salut loh. Jujur. Di Korea kan ya, dia ke Korea kan. Dan dia tuh jujur banget. Dia mah dari dulu tahu dia perasaan the first celebrity yang kayak nggak nutup-nutupin gitu, kalau dia operasi plastik gitu ya. Iya, menurut gue itu tuh gimana ya, we should appreciate deh orang-orang gitu, karena kan sering kali ya misleading gitu ya. Lu si artis nih perawatan, skincare doang kah? Air wudhu aja kah? tapi memberi kesan bahwa ini loh gue pakai ini produk yang hidup natural. Kalau enggak ya kayaknya kita tahu arahnya kemana, tapi kita tidak mau sebut nama ya. Yang natural ya, bilangnya natural tulis ala natural gitu katanya ya. Iya, tapi kan itu kan kayak apa ya, kasarnya sih membohongi publik. Tapi sebenarnya gimana ya, itu kan ada di area abu-abu. Kalau kita mau bilang salah ya nggak salah. Ya nggak salah, dia juga lakukan itu ke diri sendiri dan gitu dia juga kan. nggak pernah yang statement gue nggak pernah melakukan ini, dia nggak juga statement gitu. Tapi kan mungkin gini Din, kesan mungkin di sosmednya artis-artis yang arahnya ke sana itu kan seolah-olah bahwa kehidupan naturalnya dia lah yang membuat fisik dan penampilan dia itu seperti itu. Padahal kan ada yang nggak berubah dong Din, walaupun lu hidup natural. Kayak gue, hidung gue nggak mungkin tiba-tiba mancung Din. Gue makan sayur juga nggak bikin hidung gue ada tumbuh tulang rawan ya Bu. Pasti kudu ditambahin ya nggak sih? Ya iyalah. Lagian udah gitu menua kan juga sesuatu yang natural. Ya nggak sih? Gimana sih lo? Ya udah alamiahnya, udah law of nature. Kalau lo menua ya akan ada perubahan fisik. Ya nggak apa-apa dong. Udah umur. Iya. Tapi kan gini Din, kayak konsep anti-aging itu sekarang lebih mengarah ke gini. Kalau dulu ya, gue rasanya dulu itu orang tuh ingin, gue inget banget, aging gracefully. Iya. Dan patokannya adalah Tante Sophia. Iya. Bukan siapa? Widiawati. Kita pengen kalau tua itu terlihat bijaksana,
wajahnya itu cantik sesuai umur gitu ya, terawat. Nah, tapi kalau sekarang kalau gue lihat nih trennya itu adalah bangga kalau seneng gitu, happy, dan bahkan dilapor di apa ya ibaratnya ya, disampaikan, di announce ya, gue nggak pengen terlalu di announce, wah kayak anak SMP misalnya, kayak anak SMA gitu. Kalau guyonan kita nggak kayak anak balita sekali. Sekalian anak balita Bu, masih ke posyandu ya. Kalau kurang muda SMP mungkin masih kurang muda gitu. Gue sambil minum ya. Iya minum. Atau misalkan gini Din, kayak dibilang, ih kulitnya sehalus pantat bayi. Lu jangan keselak ya. Ngomongnya ntar kayak udah gue glek gitu. Sementara pantat bayi emang nyebelin sih, gemes banget ya, empuk gitu. Tapi kan kita juga bersihin pupuknya pas bayi ya, jadi pantat bayi yang mana. Cuman ya memang trennya itu lebih kok jadi mengarah ke sana. Iya loh. Iya nggak sih? Tuh gini deh. Seriously orang bisa awet muda, sebenarnya kata awet muda juga kan subjektif banget ya. Gue nih sekarang tuh bergeser Din, menurut gue sih. Kalau gue pribadi ya, gue tuh nggak terlalu ambil hati orang kalau orang ngomong awet muda atau lu kelihatan tua. Lu kelihatan awet muda atau lu kelihatan tua. Gue berusaha untuk tidak terlalu ambil hati karena kalau yang dari gue perhatiin orang-orang tuh punya standar sendiri, kayak misalnya gini. Karena gue nggak gendut terus gue dibilang awet muda, jadi itu cuma hitungan badan doang gitu, bukan muka gue gitu. Atau ada orang bilang, oh lu kok kelihatan tua, ya mungkin karena waktu itu mata gue celong banget, lagi kurang tidur dan gue lagi kurus-kurusnya gitu kan. Gue ini kan cungkring banget ya. Jadi by the way ya, itu ini dia doang loh guys. serius beneran gue cungkring. Jadi gue suka, gue pribadi gue mengalami dua hal itu. Ada orang yang bilang gue muda, ada yang orang bilang gue tua. Menurut gue itu subjektivitas mereka aja gitu. Jadi bukan gue aja segini, sewajar-wajarnya di umur gue menurut gue sih. Tapi orang punya perspektif sendiri. Sekarang itu kayak makin banyak ibu-ibu yang mungkin sudah masuk usia mature, itu usia dewasa sih. Tapi pengen banget gitu, pengen banget dibilang masih kayak SMA ya. Aku tuh jadi penasaran sebenarnya anak-anak SMA gitu, atau anaknya lah kalau mamahnya masih kayak anak SMA, kalian gimana gitu kan ya. Tapi itu bukan inilah ya, nanti kapan kita obrol ya. Cuman kayak sekarang itu cenderung kesana banget gitu. Jadi kalau dibilang jadi gimana ya, jadi semacam goals mungkin. Nah, ibu-ibu sekarang pengen terlihat muda. Kalau kita ngomong goals, coba ya, seandainya itu memang goals, sebenarnya apa sih yang dibutuhin supaya kita kelihatan awet muda? Kan ada tuh yang bilang child free Bu ya, child free obat awet muda. Ya, gue tahu. Ya bener sih. Kalau anak demam semalaman nggak mungkin lo besok pagi kayak anak SMA, Din. Iya bener loh. Kurang tidur, Bo. Dalam hal itu ya, gini loh. Dari kita hamil aja, janin itu kan sudah menyerap apa ya? Udah rebutan gizi kan gampangnya. Kalau lu nggak hidup sejahtera dengan gizi yang seimbang, ya most likely kesedotlah kemudaan lu sedikit gitu ya. Mulai dari ukuran badan juga biasa bertambah. Nah, setelah itu menyusui sama rebutan gizi juga, ya kan? Dan udah susah gitu, itu ngejaga idealnya kan, balance-nya antara apa ya yang diminum anak. Yang dibutuhkan anak. At the time juga semua ibu-ibu, gue yakin tuh semuanya di lubuk hatinya akan memberikan segala yang buat anak. Iya benar. Iya nggak? Apalagi masa-masa menyusui kita lagi, aduh anak gue lucu, imut segala macem ya. Jadi kayaknya untuk mencapai titik gue harus tetap menjaga ini, menjaga itu, dan agak susah kali, jarang mungkin ya. Dan bener banget itu yang dibilang malam-malam, ada banyak malam dimana kita nggak bisa tidur dengan cukup, boro-boro 8 jam ya. Saudara-saudara di 1 tahun pertama tuh, 5 tahun pertama dia yang anak-anak masih kayaknya sering demam. Kayaknya gue tuh sampai anak itu udah ibaratnya apa ya, mungkin 5 tahun ya Din, umur udah disapih, terus udah toilet training, yang udah nggak pipis tengah malam, terus sudah pisah kamar. Nah baru tuh kita bisa dapat beauty sleep. Gue inget banget itu masa-masa kayak, udah pagi, ya udah subuh lah ya, udah pagi,
tadi malam berarti tidur nyenyak banget. Oh, welcome anak udah gede. Itu ternyata nikmat banget. Dan itu jujur ya, bukannya kita nggak suka punya anak kecil ya. Nggak gitu. Jadi nggak salah-salah amat kan kalau dibilang child free itu bikin awet muda. Cuma nih bayangin konteksnya ya. Iya. Nggak sesimpel itu, nggak sehitam putih itu. Bayangin kalau lu child free tapi lu sandwich generation. Ya, baik pikiran juga itu. Insomnia, banyak pikiran. Nggak olahraga sama sekali. Olahraga sama sekali, makan sembarangan. Iya kan sama aja kali. Sama aja. Berarti kita bisa bilang apa sih faktor-faktor yang bisa bikin lo awet muda? Pertama sih yang paling beruntung turunan. Iya nggak sih? Kayaknya Tante Sofia begitulah ya. Kalau kita lihat ibunya tuh kayaknya awet muda juga kan ya. Suka posting foto ibunya tuh awet muda banget. Ya, Tante Sophie mungkin masuk di kategori yang mungkin ada berapa persen di dunia ini yang punya genetik seperti vampir mungkin. Genetiknya oke gitu, bagus ya. Pastinya Tante Sophie mungkin banyak perawatan juga ya, rajin. Bukannya rajin olahraga. Nah, selain itu kan lifestyle berarti. Nah, benar lifestyle kan rajin olahraga. Nutrisi, Din. Ya kalau kita yang suka sarapannya lontong Medan gitu, bakwan celup sambal kacang ya. Nasi gurih, nasi uduk, yang mana ya? Susah ya dibandingin sama yang mungkin pagi-pagi udah salad. Lu pernah lihat gak sih postingannya Sofia Lajuba sarapan itu tuh kayak ubi sepotong gitu. Jangan buka abis itu aduh ubi gitu. sepotong. Jadi kalau emang mau dibilang awet muda yang sesungguhnya ya, benar-benar awet muda bukan klaim gitu kan. Itu memang ya kayak Tante Sophie lah ya, maksudnya ada genetiknya. Kemudian pasti kejaga genetik tanpa dirawat nggak mungkin. Oh iya juga dong. Yes, dia merawat dengan lifestyle yang oke. Jadi kayak saling berkaitan ya nggak sih? Iya dong. Itu dia kompleks. Wulan Guritno dia. Itu kayak seumuran kita deh. Ya, 40 something. Iya, 40 something. Ya. Iya, tapi ya lihat dong di acara tenis kemarin. Gokil, bodinya boleh diadu ya. Aduh, dan perutnya tuh kenceng banget. Padahal udah punya anak tuh, berarti yang bilang child free bikin awet muda. Atau itu husband free dia. Husband free ya benar. Enggak, Nadia Hutagalung ada suaminya Tapi kan kayak Nadia Hutagalung itu kategori sama tuh dengan Tante Sophie tuh. Kok pakai tante mulu ya? Kayak Sofia Lajuba ya, maksudnya kayak tipe-tipe yang kayaknya bagus banget genetiknya. Dan tadi lah ya kita bilang kayak nutrisi, lifestyle. Nah, tapi lu melihat nggak sih tren sekarang itu kayak banyak orang-orang yang melakukan perawatan lah ya. Kita nggak bicara skincare, karena kita tahu titik di mana skincare itu ya udah that's it, segitu aja kayak flek gitu, hampir bisa dibilang nggak mungkin hilang dengan skincare. Lu paling jangan percaya bikin kulitnya lebih cerah, sehingga fleknya mungkin kelihatan samar, but not tapi kalau hilang gitu. Tetap ada ya kan, paling tipis doang. Kayak skincare tuh apa sih yang bisa dilakuin? Kalau gue rasa paling melembabkan, mencerahkan, tapi sampai level tertentu yang levelnya tuh nggak kekejar kalau dibanding dengan perawatan klinik, ya nggak sih? Jadi yang bikin kayak, nah ini yang gue lihat sekarang pergeserannya, ini sih pengamatan ala gue ya, di bincang midlife gitu. Gue lihat sih orang tuh kayak terobsesi sama pujian, komentar bahwa dia awet muda. Nah, makanya dia jadi kayak terobsesi juga sama perawatan-perawatan. Ya karena kita banyak ya terobsesi sama perawatan. It's okay juga ya. Tapi ada juga yang terobsesi sama filter Instagram. Aduh itu another level ya, Din. Itu kayak pas ketemu juga agak-agak nelen ludah ya. Loh. Ya tapi itu itu juga terserah sebenarnya ya, kesenangan pribadi. Kita juga ngomong gini, kita bukan anti perawatan loh. Iya. Jelas ya, Din. Kita enggak kan? Kita juga mau gitu kan. Kita termasuk kaum takut jarum. Gue takut laser. Gue tuh takut menjadi bagian yang persentase yang gagal. Maksudnya kayak ini biasanya bekerja dengan baik. Gue nggak mau di bagian yang gagal. Karena takut ya. Pertama takut. Bagaimanapun berapa persen ada kegagalan kan. Iya. Nah cuman trennya nih yang kayak balik lagi gue bilang tadi kayak orang itu goalsnya awet muda, tapi dilakukan melalui perawatan-perawatan, which is kita nggak bilang itu salah, terhina atau apa ya, tapi arahnya tadi kayak pertama kita bilang, arahnya bilangnya skincare aja, hidup sehat aja,
Tapi kan hidup sehat tidak mengubah kayak hidung, rahang, atau gigi seputih toilet Toto itu Din, ya kan? Lu kagak ngopi setahun juga gigi lu warnanya begitu-begitu aja gitu kan. Gue mau bilang kayak Ciklet, ntar gak ada yang kenal Ciklet lagi. Gue takut terjebak ini kan katanya umur gitu. Karena nggak tau Ciklet masih dijual nggak sih? Udah gak ada Bu. Nggak ada ya? Happy Dan sekarang. Oh iya. Paling nggak itulah toilet Toto itu kan putih banget ya. Iya. Ya kan. Nah, Putihnya tuh tuh sampai kayak impossible. wow gitu kan, kayak banyak banget yang mutihin gigi ya, maksudnya it's okay sih kalau emang bilang emang gue whitening, gue emang looks good, it's okay ya. Itu ranah abu-abu banget ya sebenarnya. Kalau dibilang salah ya nggak melanggar hukum sih ya, cuma kan kalau menurut gue sih ada beban moral nggak sih sebagai selebritis gitu ya, yang jadi panutan orang-orang, terus tiba-tiba lu bilang oh gue ini secantik ini karena secara tidak langsung, secara tersirat gue ini secantik ini karena gue pakai ini, karena gue pakai skincare ini, karena gue hidup natural, padahal you do more than that gitu ya, di belakang layar. Iya, kayak kan? Jujur juga ya maksudnya. Makanya gue sangat nggak negatif ngeliatin DJ berubah banget, karena salut, satu dia jujur, kedua dia berani ya tahan sakit ya. It hurts gitu maksudnya. Itu serem nih pas ngeliat pakai perban-perbannya gitu, sakit ya. Cuman ada lagi sih Din yang gue rasa itu, aduh tadi aku mau ngomong apa ya, sampai lupa deh. Apa? Gara-gara lupa. Tapi emang lu inget nggak sih, maksudnya sekarang ini kan orang sudah mulai pada sadar mental health gitu ya. Salah satu isunya adalah untuk tidak mengglorifikasi kayak langsing, mulus gitu. Bahkan artis-artis kelas Hollywood pun mereka melakukan manipulasi foto kan, untuk foto-foto mereka yang dipublish. Jadi kayak mukanya kayak gak bertekstur gitu, nggak ada pori-pori. Impossible dong. Dan kalau kita ambil goal kayak misalnya Sophia Latjuba atau siapa deh, Wulan Guritno gitu, itu kan goal yang coba tolong, apakah mampu kita mengikuti lifestyle-nya, apakah mampu kita memenuhi nutrisi sesuai seperti mereka gitu, tidur cukup, beauty sleep, belum lagi apa yang mereka lakukan behind the scene yang kita nggak tahu. Ya iya, kan? Dan gue tuh ini kan kiblat orang sekarang banyak juga ke Korea ya Din. Oh iya. Ya kan ya. Wah, itu sadis. Jadi orang kayak pengen punya seputih artis-artis Korea segala macem. Padahal mereka kan juga make up lah, ya sama lah dengan artis kita juga make up ya. Cuman yang gue lihat, I don't know ya, tapi gue rasa kayak kamera yang mereka pakai itu juga ngaruh loh. Oh iya. Nah ini gue jadi inget apa yang mau gue omongin tadi. Apa? Banyak orang yang bilang ini gue dulu begini, sekarang gue jadi lebih cantik, lebih apa, walaupun dia nggak bilang pastinya, dia cuma bilang sekarang gue begini, gini kan. Tapi kita lupa bahwa kamera zaman dulu dan zaman sekarang beda deh. Iya. Zaman dulu pakai pixel-pixel mau kayak apapun juga kulit lo lebih gelap daripada aslinya, karena nggak terang. Sekarang gila, handphone terbaru itu ya, yang 10 years handphone challenge. Iya, 10 years challenge. Gue bilang gini, nah gini deh, kemarin waktu si influencer ini nyebut soal child free gitu ya, kemudian orang mau bilang nih gue dulu sebelum punya anak, dan nih sekarang gue udah punya anak, tetap cantik kan, tetap apa. Tapi gue bilang gini, ya iyalah kamera 10 tahun yang lalu lu pakai dengan kamera yang sekarang. Udah gila. gitu lu dandan dulu sebelum itu tuh emang, ntar dulu gue pengen ngomong gini, yang paling kocak dari perdebatan child free ini adalah salah satu apa sih, bukan hikmah juga ya, tapi salah satu yang bisa lu tuai adalah jadi banyaknya emak-emak pada selfie untuk mendapat pembuktian bahwa dia walaupun dia punya anak dia tetap awet muda. Ya nggak salah, cuma maksud gue ya kita di sini nggak ngomong salah benar ya sebenarnya. Cuma maksudnya buat apalah kepancing sampai kita butuh validasi orang gitu. Nah, validasi orang ngapain gitu kan. Jadi aku tuh juga agak yang aduh gimana sih ini kan kamera zaman dulu ya, kayak aku pakai foto aku zaman dulu masih anak-anak bayi ya Din ya. Itu jelas lebih kusam kesannya. Karena kameranya Bu masih, ya Allah, itu dulu udah ada kamera depan belum sih? Belum ada apa ya? Belum. Belum zaman anak-anak kecil itu kan kamera BBM, gue inget gak kamera BBM? Di kamera BBM. Burung Secerah apa? Jadi nggak bisa kalau mau dibanding sama zaman now yang kamera depannya wow. Yes.
wow banget, lu bisa bikin agak muka lo lebih tirus, Iya. mata lebih gede gitu Iya, kan, bener. rambut lebih tebal gitu tuh bisa banget. Mata tiba-tiba bulat banget. Jadi sebenarnya benang merahnya itu apa Din kalau menurut lo? Jadi dengan kondisi sekarang ya, kayak orang terobsesi, banyak ibu-ibu nih menurut gua, bahkan di usia-usia yang menurut kita udah nggak perlu validasi apapun lah di umur-umur midlife gitu ya. Tapi kok masih pengen dibilang kayak anak SMA. Aku sih khawatir nanti anak-anak SMA bikin petisi ya. Mereka tidak mau disamain mama. Dan gue takutnya anak gue sendiri nanti yang bikin sekarang. Justru lu inget gak sih zaman SMA kita tuh pengen cepet dewasa. Udah dewasa pengen dibilang imut-imut kayak anak-anak. Gimana sih maunya? Ketika kuliah pengen cepet lulus. Iya, dan sekarang gue kayak anak kuliahan ya gitu kan, kayak yang bener aja, kasihan anak kuliahan disamain sama kita gitu kan. Iya, kalau gue bilang sih ya gimana ya, again kalau mau awet muda, siapa yang nggak mau, gue juga mau. Kayaknya kita mesti, tapi kan kita mesti setting realistic goal gitu ya, jangan lu goalnya di Sophia Lachuba tapi genetiknya beda. Ya, genetiknya udah beda, udah deh, kita belum ngomong lifestyle ya Bu ya, lifestyle beda lagi. Itu satu tuh, panutan kita tuh jangan yang nggak kira-kira deh. Terus juga again kita ngelihat mereka kan di ranah publik, di sosial medianya, kita nggak tahu what happen behind that. Kan dia juga nggak mau cerita sedetil ini apa. kita nggak bahas Tante Sophia doang ya, maksudnya maaf ya Tante. Habis Anda ikon awet muda banget. Ikon banget. Taruh agak-agak melenceng. Gue tuh agak yang wow gitu pas lihat Sophia Lachuba, yang lihat gak sih lo yang postingannya dia bikin keramik terus dia pakai kacamata plus gitu. Oh ya, akhirnya kita relate. Akhirnya kita relate sama gua. Akhirnya kita seumuran tentu. Tapi ya Bu, itu kan menunjukkan bahwa umur ya. Namanya menua itu tidak bisa dihentikan. Sekuat tenaga lo menghentikan, ada pasti hal-hal dalam diri lo yang menua. So embrace it. Kenapa juga? Gue ingat ini juga Din, kalau kata si Aderai, Om Aderai nih, biar adil ya. Ada Ada dibagi tante, ada banyak om. Itu salah satu ikon awet muda juga. Gila tuh, Om Aderai itu adalah hidup udah senatural apa, udah kesehatan Allah gitu, ya? sesehat apa, dan dia menurut gue sih lebih ke yang mempertahankan lewat lifestyle dan nutrisi. Nih, gue kata ya nggak sih? Di YouTube-nya pernah tuh dia cheating makan apa? Makan kecap. Astaga, gue makan cheating kecap. Cheating kecap, astaga. Lu tahu dia makan di warung restoran Padang itu disiram, Bo. Itunya, ya? gulainya. Lu kalau mau makan ayam gulai, ayam itu disiram. Jadi apa bedanya sama ayam pop ya, Om Aderai? Jadi maksudnya sanggup nggak lo kayak gitu? Iya, jangan mau awet mudanya aja lo. Jadi Om Aderai itu tidak mengeklaim dirinya awet muda. Dia bahkan punya postingan, kalau pada mau tonton deh, ada tuh ya, dia bilang tua itu harusnya mindset kita adalah bahwa tua makin banyak pengalaman, tua makin bijaksana, tua makin berdaya. Aduh, jadi sebenarnya ini panjang sih. Jadi kayak lebih ke arah kesehatan. Karena kalau genetik kita udah nggak bisa ngejar, udah nggak bisa gitu. Tapi kita bisa untuk menjaga awet muda ini lebih ke arah sehatnya. Agree. Ya nggak sih Din? Gue pengen sendi yang awet mudanya, ada otot yang awet mudanya. Awet muda tuh penting untuk apa? Lu dibilang kayak anak SMA, tapi naik tangga pegangan ya Bu, lutut sakit. Mana ada umur anak SMA lutut sakit kan? Nah, jadi kayak gue rasa sesungguhnya ikon awet muda yang ini ya mungkin kayak profil Aderai gitu ya. Oh ya, gue pengen banget yang memang nutrisi dan lifestyle gitu ya. Bisa diusahakan dengan berdaya gitu. Jadi apakah kita anti perawatan? Ya enggak sih, mau. Tapi gue sih takut jarum ya Din, takut jarum, takut laser. Dan nggak ada perawatan yang nggak pakai itu kayak sampai hari ini. Kayaknya kalau facial biasa gue jadi kayak anak SMA nggak ngejer Din, nggak ngejer kayaknya. Yang facial biasa itu kayaknya cuman kinclong aja, tapi bukan kinclong, zaman now nyebutnya glowing ya kan. Tapi ya memang harus ada intervensi lah ya, kayak jarum-jarum itu suntik-suntik DNA. Dan kalau lo mau sih nggak apa-apa, itu bagus banget. Aja gitu. Mungkin ada yang mau ngajakin kita, tapi kan kita takut jarum ya, jadi mau gimana? Ada yang endorse.
Gue sih nunggu aja yang alat awet muda pakai bluetooth gitu. Aja. Emang sebenarnya ujung-ujungnya tahan sakit itu sih ya. Iya. Ini sebenarnya sih menjadi awet muda boleh dong jadi goal kita. Yang penting menurut gue sih gimana mencapainya dengan sehat lahir dan batin gitu. Kalau itu satu mungkin untuk kita ya Din ya. Kalau lu terobsesi untuk dipuji dan terobsesi dengan goal yang gak realistis, itu kan secara mental gak sehat ya Bu. Nah, ditambah abis itu komentar Din ke orang. Aduh, iya benar. Yang lo pernah cerita Wulan Guritno posting nggak pakai makeup ya? Terus ada yang bilang, oh ini sih sesuai sama usianya gitulah intinya. Ya udah sih, astaga. Nggak apa-apa dia sesuai usia. Wulan Guritno aja masih salah Bu, masih kurang gimana? Aduh, gila ya itu Wulan Guritno, body juga udah wow banget, wajahnya juga kayaknya nggak mungkin ya. Udah cantiknya kendor-kendor gitu. Ya, Tapi I mean maksudnya gini, sesuai usia apanya yang salah? Dian Sastro pun kalau mau dia apa ya, maksudku tuh kalau kita lihat Dian Sastro sekarang itu udah kayak emang ya sesuai usia dia tetap cantik dan tetap cantik tapi lebih mature dibanding dulu dia ADC. And it's okay dan nggak mungkin Dian Sastro bilang aku masih kayak anak SMA. Nggak usah lah maksa-maksa kayak gitu. Dian Sastro nggak usah ya, sekarang juga cantik. Tetap cantik ya, kayaknya gimana ya, kita mungkin kudu rem ya komentar-komentar nggak penting ya Din ya. Jadi bikin society yang kondusif gitu loh buat kita sesama perempuan. Woman support woman dong. Katanya woman support woman, nyatanya woman jatuhin woman. Iya loh. Seneng banget kayaknya mencari salah di orang. Itu happy banget. Kenapa ya? Ini satu yang itu tuh apa ya? Jadi kayak seneng kalau orang lebih buruk daripada kita gitu. Jadi itu kita feel demi better. apa? Aduh, demi apanya itu ya mungkin nanti kapan-kapan kita bahas itu, ya kenapa seneng banget feels better issue. Kenapa harus melihat orang lebih buruk dulu baru kita feels better. Itu agak-agak pembahasan yang sangat dalam. Tapi ya intinya sekarang kita sih dalam hal perawet mudaan ini kayaknya udah ya nggak usah deh kita toxic komen toxic gitu kayak lu tuaan sih atau terlalu glorifikasi. Ternyata atau gini Din sering banget gini. Aslinya kamu udah kayak usianya ya gitu kan, kayak ya Allah Bu, ya namanya juga kamera sekarang ya, kamera zaman now, inget ya, apalagi itu yang HP baru ya, yang Samsung apalah yang terbaru, iPhone terbaru, ngeri itu ya foto ya, jadinya kece parah. Jadi ya udahlah ya, yuk kita bikin nyaman. Komentar itu kenapa sih kita harus komentar nggak enak itu kenapa gitu kan, komentar yang nyenengin aja, kita support sesama. Maksudnya aku tuh seneng ya ketemu teman-teman yang sesuai usia lah, mungkin udah 40 something, udah 50 tapi kayak masih seger, masih bugar. Aduh cantik bugar banget. Tuh yang penting. Nah, itu kan enak ya daripada kamu kok kayak anak SMA. Itu kan kayak kalau gue sih dalam hati sih bullshit ya. Aduh ini ada sensor enggak ya? Gak usah, biar dunia tahu, dunia tahu ini ngomong gitu ya. I mean nggak mungkin lah kita itu kalau udah aja. Itu gitu. Bukannya jelek sih, cuman kayak come on lah gitu yuk kayaknya kita. Salah satu barometer bahwa kita tuh sehat secara mental adalah kita menerima diri kita sendiri. Nah, untuk membantu yuk kita nggak toksik, kita bantuin orang. Selain kita bantuin diri kita sendiri untuk menerima diri, ya dengan nggak usah komentar-komentar yang menjatuhkan. Itu sih kalau kayaknya siapa sih artis senior kita yang paling jago acting tuh siapa? Christine Hakim. Christine Hakim itu aku tetap cantik menurut aku, walaupun kelihatan dong udah berumurnya. But she's still beautiful menurutku. Dan karakternya tuh kuat banget ya. Yes. Kita udah nggak peduli dia mau keriput mau apa. I love dia apa adanya. Nah. Ya harusnya kita begitu ya ke orang ya. Jadi walaupun dan ada artis sendiri, yes terutama ke diri sendiri dulu deh, baru nanti keluar tuh yuk kita sama-sama ngerem lah. Ya kan, sama-sama ngerem komentar yang udah lah nggak penting. Oke deh, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat saudara-saudara, woman support woman. Oke, dadah. Bye.